Bab 621. Ya, kurasa aku tidak pernah mendengar orang mengatakan bahwa Yafri sakit. Saya Presiden Rumah Sakit Umum Clearview. Yafri datang ke rumah saya untuk pemeriksaan tempo hari, dan dia baik-baik saja. Mungkinkah Mance benar? Apakah orang ini mencoba menipu Yafri? Sialan. Jika itu benar, maka itu tidak bisa dimaafkan. Nancy, kalian melihat warna-warna itu. Dia akhirnya mengakhiri yang menjadi lagu, bersama semua orang di sekitarnya. Yang lain membocorkan bingung ke arah Zeke Willianona. Zeke menjawab dengan acuh tak acuh, kalian hanya menipu diri sendiri. Untuk ini, Mance menjawab, untuk apa nilainya, apa yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda mengenal Yafri? Teman-teman, sejujurnya, Yafri bukan VIP pesta koktail hari ini. Aku telah mengundang tamu lain yang jauh di atas tiang totem dibandingkan dengan Yafri. Apa? Yang lain terkejut dengan kejutan. Jauh lebih signifikan dari Yafri. Dia pasti orang hebat kalau begitu. Paling tidak, dia pasti gembong kota, kan? Yang lain cukup penasaran dengan identitas VIP sehingga mereka bertanya kepada Mance, Tuan Ryder, jangan biarkan kami menebak lebih jauh. Mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa VIP yang Anda undang ke sini malam ini? Mance hanya tersenyum, apakah kalian tahu tentang Jenderal Utara? Yang lain mengangguk sebagai jawaban, Jenderal Utara. Siapa di rahasia yang tidak mengenalnya? Ya, dia salah satu dari 4 dewa perang di rahasia, dan juga pembela kedua rahasia. Saya mendengar bahwa dia adalah murid dari Great Marshal juga. Tuan Ryder, mengapa Anda tiba-tiba menyebut Jenderal Utara? Mungkinkah itu? Mance tidak bertele-tele lebih jauh, itu benar. VIP yang saya undang tidak lain adalah Jenderal Utara sendiri. Saya mengundangnya kemarin dan dia bilang dia akan menghadiri pesta koktail malam ini. Namun, sayang sekali dia memiliki misi darurat hari ini dan harus pergi ke distrik Riverdale. Tapi kurasa dia tidak bisa kembali tepat waktu. Yang lain menjadi heboh mendengar wahyu itu. Sulit dipercaya. Mance Ryder memiliki koneksi ke Jenderal. Jadi bagaimana jika Zeke Williams mengenal Yafri? Yafri bukan siapa-siapa dibandingkan Jenderal North. Benar-benar Mance yang terpilih. Semua orang kemudian memuji Mance. Nancy melontarkan pertanyaan pada Zeke. Sekarang sangat jelas bahwa Mance memang yang dipilih. Dia tipe yang bersinar. Kamu tidak lebih dari bersinar kaca. Bahkan jika kamu bersinar, hanya memantulkan cahaya orang lain. Itu sebaiknya Anda tahu tempat Anda sebagai orang yang dijaga. Jangan mencoba menjadi pusat perhatian orang lain. Zeke hanya bisa tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Orang-orang ini benar-benar terjaga pagarnya, dengan angin. Dia tidak diam dan membalas, sepengetahuan saya, Jenderal Utara tidak keluar untuk misi darurat apapun. Dia telah berada di kota Oakhurst selama ini. Mance membocorkan Mance dengan keraguan dan, kamu penjaga. Bagaimana kamu tahu keberadaan Jenderal? Apalagi, misi darurat adalah informasi yang sangat rahasia. Seseorang sepertimu, kamu jelas-jelas berbicara omong kosong. Yang lain juga memandang rendah Zeke. Mereka mengira dia menggertak dan hanya mencoba menjadi pusat perhatian lagi. Zeke tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengirimi Jenderal Utara sebuah teks. Silakan datang ke kamar dagang laut. Saya diganggu di sini. Satu hal lagi, bahwa lebih banyak orang menggoda. Jenderal Utara, Serigala Tunggal, terbakar amarah saat melihat teks itu. Brengsek. Beraninya mereka menggertak Marsekal Agung. Bab 622. Satu-satunya serigala kemudian buru-buru menjawab, saudaraku, pasukan kita telah mengembangkan sejumlah senjata api baru-baru ini. Saya akan menguji mereka pada lawan Anda kemudian. Zeke mengetik balasannya, omong kosong. Tidak perlu membuang senjata untuk orang-orang yang tidak berguna ini. Saya masih mengandalkan mereka sebagai umpan untuk mendapatkan bos mereka di belakang layar. Bagaimana saya bisa menangkap ikan besar jika Anda membunuh ikan kecil sekaligus? Pimpin saja tim di sini untuk membuktikan bahwa Anda berada di kota Oakhurst. Tidak perlu mengaduk-aduk apapun. Jenderal Utara sedih mendengar Zeke. Namun, dia tidak bisa melawan perintah Marsekal besar dan hanya bisa menurutinya. Mance melihat, hei, Williams, siapa yang kamu kirimi SMS? Jenderal Utara sendiri. Mengapa kamu tidak memintanya untuk datang dan menarik? Zeke memasang tampang terkejut. Bagaimana kamu tahu itu? Hahaha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Memang benar bahwa Zeke Williams telah kehilangan akal sehatnya.
Dia bahkan tidak menyadari bahwa Mance hanya memilikinya. Apa lelucon? Jika Zeke bisa mengundang Jenderal Utara ke sini, kita juga bisa mengundang Marsekal Agung sendiri. Mance tertawa terbahak-bahak hingga meneteskan air mata. Baiklah, baiklah. Silakan kembali ke tempat duduk Anda, Tuan dan Nyonya, pesta koktail kita akan berlanjut. Anggap saja Williams dan aku sedang melakukan stand-up komedi. Astaga, perutku sakit karena tertawa. Kerumunan bubar mendengar kata-katanya. Nancy memelototi Zeke Williams. Huff. Kamu benar-benar badut, tidak berhenti untuk menjadi pusat perhatian. Zeke tidak repot-repot menjelaskan dirinya kepada Nancy, alih-alih, dia menasihatinya lagi, aku akan memberimu peringatan terakhirku. Jangan minum alkohol. Nancy menggertakkan giginya. Diam dan turun dari punggungku. Kerumunan mulai bersulang untuk Mance sambil bertanya kepadanya tentang Jenderal Utara. Zeke Williams benar-benar diabaikan oleh orang lain sekali lagi. Orang-orang yang berada di meja yang sama dengan Zeke juga mulai menggodanya. Aku cukup senang bertemu kalian hari ini. Aku akan memperkenalkan kalian pada beberapa kesempatan besar nanti. Oh, siapa itu? Marsekal Agung, tentu saja. Saya sudah mengirim SMS Anda, dan dia akan segera datang. Hah, kamu tidak berharga di depan Marsekal Agung. Apa yang harus kamu pikirkan untuk memintanya datang ke sini? Seseorang yang hanya pengawal bisa mengundang Jenderal Utara sendiri dengan panggilan telepon, jadi kenapa aku tidak bisa mengundang Marsekal Agung ke sini? Hahaha. Lacey hanya bisa menghela napas. Zeke terlalu membanggakan dirinya. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa mengundang Jenderal ke sini? Tidakkah dia tahu bahwa dia hanya akan lebih malu ketika orang tahu dia hanya berbohong? Kemudian memutuskan untuk membawa Zeke pergi ketika dia memiliki kesempatan. Proposalnya untuk listing publik perusahaannya telah disetujui, dan tidak berlaku bagi dia untuk tinggal lebih lama lagi. Pesta koktail berlanjut, tapi tiba-tiba terdengar deru dari luar, disertai dengan sirene yang mendesak. Sebuah suara terdengar meledak di megafon, tentara sedang dalam misi untuk menutup jalan ini. Semua personel yang tidak didukung, tolong menyingkir. Tentara sedang dalam misi untuk menutup jalan ini. Semua personel yang tidak mohon menyingkir. Semua orang di pesta itu tercengang. Apa yang terjadi sekarang? Tentara sedang dalam misi. Misi macam apa yang dilakukan tentara di sini? Ketika mereka hendak pergi keluar untuk memeriksa keadaan, pasukan bersenjata lengkap memblokir pintu masuk, menyebabkan kemacetan besar. Sosok seperti pemimpin berdiri dan berteriak, tentara sedang dalam misi untuk menutup jalan. Harap tetap di dalam, atau kita akan menembak di tempat. Bab 623. Tentara tampak menindas, dan tidak ada yang berani melawan perintah. Para penonton beringsut ke dekat jendela dan mengintip keluar. Mereka tercengang melihat pemandangan itu. Ya ampun, apa aku membayangkan sesuatu? Ini pemandangan yang sangat langka. Seluruh SRE telah dimatikan oleh tentara. Pasukan tidak ada habisnya dan mereka membentangkan sepanjang jalan kembali. Harus ada koleksi tentara di sini. Lihat, ada helikopter yang melayang di udara. Mereka menahan jalan dan jalur. Orang besar mana yang disimpan di jalan-jalan hari ini yang disimpan agar tentara dimobilisasi? Lihat mobil di tengah jalan. Orang besar itu duduk di mobil dengan bendera merah. Dia harus setidaknya seorang kolonel untuk bisa bepergian dengan mobil seperti ini. Kolonel mana yang datang ke kota Oakhert dalam sebuah misi? Kota kita akan menjadi terkenal. Tidak ada yang bisa menceritakan bahwa Zeke Williams yang mengundang Jenderal North ke sini. Karena itu lelucon. Bagaimana bisa menjaga keamanan undangan orang besar seperti Jenderal Utara? Mobil berhenti di pintu masuk pesta koktail di bawah semua orang dengan cermat. Seorang kolonel kemudian mengumumkan, Jenderal Utara telah tiba. Tentara kemudian mengumumkan serempak juga, Jenderal Utara telah tiba. Jenderal Utara. Ini benar-benar Jenderal Utara. Publik dibuat heboh dengan pengumuman tersebut. Pelindung kerajaan, Duta Besar Perdamaian Rahasia ada di bagian kota ini. Mereka tiba-tiba menyadari dan melirik Mance Rider. Mance, apakah kamu mengundang undangan ke sini? Mance Rider memiliki mulutnya di dalam hati pada saat itu. Dia memang mengirim undangan ke Jenderal Utara sebelumnya, tetapi dia tidak pernah menerima balasan dari Jenderal Utara. Apakah Jenderal North memberi saya kejutan? Itu cukup mungkin bagi Mance. Meskipun dia senang melihat Jenderal Utara, dia tetap tenang dan rendah hati di depan orang lain. Jenderal North pasti sudah menyelesaikan misinya sehingga dia bisa langsung datang ke pesta koktail. Yang lain tercengang mendengar jawaban Mance. Makan bersama Jenderal North adalah suatu kehormatan besar,
Mance Rider memang yang terpilih. Nancy sangat gembira sampai-sampai berlinang air mata. Pahlawanku sangat hebat sehingga dia bisa mengundang Jenderal Utara ke sini secara pribadi. Saya hanya akan berada di satu sementara orang saya berdiri di bawah jutaan orang lain. Nancy buru-buru harus mengingatkannya, Mance, kamu pergi dan menyambut Jenderal Utara. Yang lain terkejut dari pikiran mereka, dan mereka semua menatap depan untuk menyambut Jenderal Utara. Zeke tidak mengikuti banyak orang. Aku akan menyarankan kalian untuk menjauh sejauh mungkin darinya, atau kamu akan menderita akibat. Nancy dengan marah memelototi Zeke. Apa maksudmu? Karena aku memanggil Jenderal Utara ke sini. Dia tidak di sini untuk menyambut kalian. Kalian tidak dalam posisi untuk menyambutnya, jawab Zeke. Mance Rider terkekeh mendengar kata-kata Zeke, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang ini masih menjaganya ketika kebenaran akan menimpa wajahnya. Bagaimana dia bisa begitu delusi? Mance Rider tidak mengindahkan dan langsung pergi ke pintu masuk untuk menyambut Jenderal Utara. Namun, seorang tentara memotret langkahnya, berhenti di sini. Jangan mendekat. Mance buru-buru menjelaskan, saya diundang umum utara di sini. Tolong biarkan aku menyambutnya. Kalian akan menderita akibat jika Jenderal tidak senang. Prajurit itu, kamu pikir kamu siapa? Bagaimana kamu bisa mengundang Jenderal Utara ke sini? Apakah kamu mencoba mempermalukan Jenderal Utara? Mance terbakar amarah pada cemoohan solder dan berteriak, lupakan. Aku tidak ingin begitu rendah untuk berdebat denganmu. Anda akan menerima surat pemberhentian Anda saat saya menyambut Jenderal North di sini. Bab 624. Mance Rider mencoba menyalurkan, tetapi prajurit itu tidak belas kasihan dan menendang Mance ke lantai. Para tentara lainnya kemudian menunjuk senjata mereka. Senjata lengkap, benar-benar mendominasi Mance Rider. Ini adalah peringatan pertama, prajurit itu Mance Rider. Kami ingin memastikan bahwa kami akan menembak orang-orang yang tidak kooperatif itu. Kaki Mance Rider berubah menjadi jeli saat melihat puluhan senjata menunjuk ke arahnya, dia tidak berani mengucapkan kata pun. Dia senang dengan marah. Mari kita tunggu dan lihat. Aku akan membuat orang-orang bodoh ini dipecat segera setelah Jenderal Utara masuk. Lihat, Jenderal North turun dari mobil. Seseorang berteriak sambil melirik mobil dengan bendera merah. Sosok yang menjulang tinggi terlihat turun dari mobil. Pria yang mengenakan mantel luar yang, bintang-bintang yang menunjukkan pangkat superiornya bersinar terang di pundaknya. Dia mengenakan topi tentara, dipasangkan dengan kacamata hitam dan masker wajah yang dibuat khusus untuk tentara. Hal ini membuat sulit bagi orang lain untuk membedakan fitur-fiturnya. Namun, getarannya yang mendominasi tidak tertandingi. Dia benar-benar pemimpin. Jenderal North bahkan tidak melirik tempat pesta koktail. Sebagai, dia membalik dan memasuki pasar grosir Elmina, yang terletak tepat di seberang pesta koktail. Hah? Apa yang terjadi sekarang? Mengapa Jenderal North tidak masuk, dan malah pergi ke pasar grosir? Apakah dia berpikir bahwa akan canggung untuk muncul tanpa membawa hadiah, jadi pergi ke pasar untuk membeli sesuatu? Jenderal Utara muncul lagi setelah beberapa waktu dengan beberapa tugas di tangan. Setelah itu, dia kembali ke dalam mobilnya dan pergi. Dia tidak melirik orang-orang di pesta koktail. Seolah-olah mereka tidak ada. Yang lain cukup kecewa dengan pergantian peristiwa, sepertinya mereka jauh di depan mereka sendiri. Prajurit yang menjaga pintu masuk aula perdamaian pada Mance, aku akan melepaskanmu kali ini namun harap-harap aku akan perdamaian. Jangan ragukan lagi kali. Ayo kembali. Jenderal Utara datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa orang yang tinggal di tanah sementara satu orang secara khusus hanya merasa sangat malu. Paling tidak, Mance Rider merasa bingung. Mereka akan keluar dari pintu masuk untuk menyambut Jenderal Utara, tetapi ternyata dia tidak ada di sana untuk pesta koktail sama sekali. Ini adalah contoh sempurna dari seseorang yang minum dingin. Mance Rider tidak bisa menahan perasaan bahwa dia ditinggalkan dengan telur di wajahnya. Ia hanya bisa menggerutu sendiri. Anda adalah Jenderal Utara yang hebat. Apakah Anda benar-benar harus membeli persediaan secara pribadi? Bahkan jika Anda membeli persediaan, mengapa Anda harus datang ke kota kecil ini? Sekarang saya jadi ditertawakan. Zeke, itulah yang kamu dapatkan karena tidak mengambil hati kata-kata seorang tua lelaki. Aku sudah memberitahumu untuk tidak mendekatinya tetapi kamu menolak untuk mendengarkanku. Aku merinding di sekujur tubuh ketika kamu menemukan sana sekarang. Yang lain kemudian melirik Zeke Williams dengan rasa ingin tahu. Mereka semua memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Pada akhirnya,
Lacey Hinton berbicara untuk yang lainnya, Zeke, apakah Anda benar-benar memanggil Jenderal Utara ke sini? Mereka kini siap mendengarkan jawaban Zeke. Zeke tersenyum tipis. Kau bisa memilih untuk percaya atau tidak. Jawaban ambigu membuat yang lain cemas. Apakah dia nyata? Jika itu benar, maka sebaiknya kita mulai memanfaatkannya. Jika itu hanya poppycock, maka cukuplah untuk menyanjung seorang penjaga keamanan freeloader. Lacey Hinton sangat marah. Orang ini mencoba untuk menahan orang dalam lagi. Aku benar-benar harus berhenti memperhatikannya. Mance akhirnya berbicara, "Hah? Apakah kalian akan percaya dengan apa yang dikatakan oleh tukang angkut tak berguna ini? Jika dia benar-benar memanggil Jenderal Utara ke sini, mengapa Jenderal itu tidak datang dan menyapanya? Saya tidak tahu apakah Anda memperhatikannya, tetapi orang-orang ini sangat ketakutan, sehingga bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, bahkan tidak mendekati jendela atau pintu." Yang lain menyukai kata-kata Mance dan mengangguk setuju. Mance ada benarnya. Saya pikir mendapatkan pasokan adalah bagian dari misi darurat Jenderal Utara juga, tambah Mance dalam upaya untuk meredakan situasi tidak nyaman yang dia alami. Mengapa dia datang ke pesta koktail ketika dia bahkan belum selesai dengan misi daruratnya? Kerumunan mengangguk. Mance, kamu benar. Bab 625. Zeke tertawa terbahak-bahak. Anda menyebutkan bahwa dia sedang menjalankan misi di distrik Riverdale. Kalau begitu, mengapa dia ada di sini di kota Wahert? Omong kosong. Dia pasti sudah menyelesaikan misi darurat di Riverdale sebelum datang ke sini untuk misi lain. Mance membalas. Zeke mencatat, tetapi Riverdale ada di barat, dan Jenderal Utara datang ke sini dari timur. Mance Rider terdiam. Huff. Bagaimana aku bisa menjelaskan tentang misi darurat yang dia jalani? Mungkin perjalanan ke distrik Riverdale hanya untuk menutupi musuh kita. Zeke ingin berbicara ketika Mance Rider-nya berbicara. Aku tahu kalian masih meragukanku bahkan setelah penjelasanku. Jadi, saya akan mengundang Jenderal North ke upacara pembukaan perusahaan saya 7 hari kemudian. Bukankah kalian ingin makan bersama dengannya? Sekarang aku akan memberikan kesempatan kepada mereka yang paling banyak hari ini untuk duduk di meja yang sama dengan Jenderal Utara pada upacara pembukaan perjamuan. Mereka menganggap tawaran Mance sangat menarik. Tidak ada yang mau melewatkan kesempatan untuk duduk di meja yang sama dengan Jenderal Utara dan Mance Rider. Kerumunan dipenuhi dengan kegembiraan, dan Zeke Williams benar-benar diabaikan. Mance membocorkan Nancy Hinton dengan nada meminta maaf. Nancy, aku minta maaf untuk hari ini. Saya tidak ingin egois dan menyebabkan tertundanya jadwal ketat Jenderal Utara untuk keuntungan pribadi saya sendiri. Bagaimana jika saya mengatur agar Anda makan di meja yang sama dengan Jenderal Utara sendiri seminggu kemudian? Nancy Hinton tergila-gila dengan prospek itu. Terima kasih, Mance. Saya akan menunjukkan perilaku terbaik saya pada hari itu. Kerumunan itu gempar. Mance, kamu lebih menyukai cewek daripada teman. Kita hanya bisa mendapatkan kesempatan jika kita minum banyak malam ini, tapi Nona. Hinton di sini bahkan tidak perlu meneguk alkohol untuk menikmati hak istimewa yang sama. Itu benar. Kamu harus adil kepada kami. Benar, ini sudah abad 21. Apakah kamu tidak tahu apa-apa tentang gender? Mance mendapati dirinya berada dalam posisi yang sulit. Nancy berbicara atas nama Mance, tuan-tuan, saya pasti tidak bisa bersaing dengan kalian dalam hal minum. Bagaimana dengan ini? Saya akan minum 3 gelas sekaligus sebagai cara saya berterima kasih kepada kalian atas kesempatan berharga untuk makan malam. Dengan Jenderal Utara. Kerumunan itu menimpali, tentu. Jika Anda bisa menghormati kata-kata Anda dan minum 3 gelas sekaligus, kami akan menghormati Mance dan Anda bisa mendapatkan kesempatan Anda. Zeke menembak Nancy ketika dia hendak menenggak minuman keras di tenggorokannya. Nancy, kamu seharusnya tidak minum ini. Seseorang mungkin mencoba memanfaatkanmu saat kamu mabuk. Nancy sangat marah, Zeke Williams, cukup. Untuk apa kau menganggap Mance? Orang aneh mesum yang otaknya dipenuhi pikiran kotor sepertimu. Orang jahat selalu berpikir jahat tentang orang lain. Mance juga marah atas peringatan Zeke. Hei, Williams, kamu benar-benar menganggapku bodoh, iya. Berapa kali kamu mencoba mencoreng namaku? Apakah Anda ingin saya mengajukan kasus pencemaran nama baik terhadap Anda? Kerumunan kemudian mulai bertarung melawan Zeke. Orang ini jelas seorang pencari perhatian. Dia berpikir bahwa semua pria sama dengan dia, tidak bisa berpikir jernih hanya dengan melihat wanita. Lagi pula, Nancy hanya akan minum 3 gelas. Tak bisa mabuk dia bisa meminumnya.
Mance, kamu seharusnya tidak mengundang Williams ke sini. Nancy gelas minum langsung sekaligus dalam upaya mengganggu Zeke Willianona. Ketika dia hendak menenggak gelas kedua, dia dihentikan oleh Mance. Nancy, satu gelas sudah cukup. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku menyimpan pikiran tidak senonoh tentangmu. Nancy memelototi Zeke. Kau minum. Mance hanya memintaku satu gelas saja. Bahkan seorang anak tidak akan mabuk karena jumlah alkohol ini. Zeke menjadi sasaran tiba-tiba karena semua orang menegurnya. Lacey Hinton tidak bisa menahan diri untuk tinggal lebih lama lagi.